Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita. Buku yang disampaikan tadi kayak gini bukunya, setebel ini. Lumayan Pak, ada 12 bab lah buat suami istri. Isinya suami idaman, istri idaman, kebahagiaan, penghasilan haram sama sakinah, maksiat sama sakinah, benteng keluarga dari orang ketiga, dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan di bahasan kita tentang tata cara salam di hadis yang pertama di bab ini. Tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله ذنوبه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalasa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30. Yang artinya seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum, maka beliau menjawabnya. Kemudian orang tadi duduk, maka Nabi SAW bersabda 10. Kemudian datang lagi orang lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah SAW menjawabnya. Lalu orang itu duduk, maka Rasulullah SAW bersabda 20. Kemudian datang lagi orang ketiga seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya. Lalu orang tadi duduk, maka Rasulullah bersabda 30. Ya, hadis ini ceritanya ada seorang sahabat masuk masjid, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian ada yang menjawab. Lalu si yang mengucapkan salam tadi duduk. Kemudian beliau mengatakan 10, dia dapat 10 pahala. Lalu muncul orang lain yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti lebih apa? Lebih lengkap. Kemudian dijawab. Lalu dia duduk. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau yang ini 20. Kemudian muncul orang ketiga. Dan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap. Kemudian dijawab. Dan dia duduk. Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? 30. Jadi ini menunjukkan apa? Pertama, redaksi salam. Jadi salam itu redaksi sempurnanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini redaksi sempurnanya.
Boleh juga lebih kurang dari itu, seperti mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga lebih sederhana lagi, simple, Assalamualaikum. Nah, ini redaksi yang paling simple, paling sederhana. Adapun yang menjadi kebiasaan kita, salam, nah ini nggak ada Pak. Ini orang Indonesia itu. Jadi inilah redaksi salam itu. Mulai dari yang paling simple, yang sedang, sampai yang paling sempurna. Yang kedua, manakah dari semua redaksi itu yang paling mulia? Tentu yang paling apa? Sempurna. Jadi semakin sempurna dia mengucapkan salam, maka pahalanya dia semakin apa? Semakin besar, semakin gede. Tapi minimalnya saja kalau dia mengucapkan dengan redaksi yang minim, dia sudah mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Begitulah yang menunjukkan bahwa salam ini memiliki banyak kebaikan dan kemuliaan pada orang yang mengucapkan dan pada orang yang mendengar. Dia didoakan dengan doa-doa yang mulia dan dia mendapatkan pahala-pahala yang besar. Ya, luar biasa. Ini memberikan makna pula bahwa orang beriman itu jika mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan yang ringan, tapi dia dengan amalan ringan itu dia sudah mendapatkan apa? Kemuliaan dan pahala yang sangat besar. Jadi amalan yang sederhana tetapi pahalanya begitu besar. Dan dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dengan itu. Nah, ini memberikan makna lawan bahwa kalau seseorang berbuat tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia pepesan kosong, nggak dapat apa-apaan, dan dia justru maksudnya tidak mendapatkan pahala apapun, malah justru dia mendapatkan dosa karena melakukan ibadah dan diyakini itu ibadah, tetapi tidak ada dasar hukumnya dalam syariat Islam. Am syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah tetapkan buat mereka? Dan Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang populer, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu menyesatkan. Karena itu pijakan dan sumbernya adalah hawa nafsu. Jadi bukan hanya sekedar dia tidak dapat pahala, tetapi justru dia mendapatkan kehinaan. Makanya orang yang bid'ah itu capek. Ya, dia akan capek, Pak. Capek apa? Dia akan sibuk dengan banyak amalan-amalan yang dia buat-buat. Ya, capek, kita diribet dan banyak. Ya, capeknya karena banyak. Tapi dia pulang dengan pepesan kosong. Tapi amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ringkas, tapi dia mendapatkan amalan yang pahala yang besar. Ya, contoh salam ini, contoh solawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sederhana, sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sudah cukup, dia akan mendapatkan pahala 10. Ya, luar biasa. Tapi kalau bid'ah, dia bikin sholawat 1 buku. Ya, 1 buku yang dia, dan diyakini itu mulia. Jadi dia akan dapat dosa dari situ. Capek, dapat dosa. Ya, bahkan dia malah akan jauh dari syariat. Jadi dikasih yang sederhana, simple,
gampang, pahalanya besar, kemuliaan, nggak mau. Malah dia lebih memilih yang bid'ah. Inilah godaan setan yang luar biasa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari bid'ah-bid'ah yang seperti ini. Jadi tidak ada redaksi lain dari salam kecuali ini, yaitu Assalamualaikum yang paling sederhana, atau Assalamualaikum warahmatullah. Yang sempurnanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selain dari ini tidak ada. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Hadza Jibrilu yaqra'u 'alaiki salama." Qalat, qultu, "Wa 'alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh." Yang artinya, ini Jibril datang mengucapkan salam kepadamu. Aisyah berkata, aku ucapkan wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pertama, ucapan salam dengan redaksi itu juga diucapkan oleh para malaikat. Bahkan malaikat yang paling mulia, yaitu siapa? Jibril, mengucapkan salam ini. Kemudian yang kedua, redaksi salam ini juga diucapkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, boleh kita mengucapkan salam kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Maksud kita apa biasanya? Kirim salam. Kalau bahasa Arabnya, Iqra alaihi salama. Ya, tolong bacakan salam kepadaku. Tolong bacakan salam kepada dia dari saya. Ya, dari saya. Terus kita yang dititipin mengucapkan apa? Ada titipan salam dari fulan. Dia mengatakan Assalamualaikum. Lalu si fulan yang dititipin, si fulan ini menjawabnya apa? Wa alaihis salam. Bukan wa alaikumussalam. Wa alaihis salam kepada dia. Boleh juga kalau dia mengatakan wa alaikum, ya karena dia juga mengucapkan. Nah kalau kita kan ada salam tuh dari fulan. Ya kan? Harusnya apa? Ada salam dari dia dan dia mengatakan apa? Assalamualaikum. Kita menjawab wa alaihi salam atau wa alaikumussalam, kalian semua. Faham? Baik, berikutnya. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Yang artinya bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu kalimat, beliau mengulanginya sampai 3 kali hingga dipahami. Dan jika beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengucapkannya 3 kali. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kalau menjelaskan sesuatu, kemudian para sahabat kurang memahaminya, beliau mengulang penjelasannya itu sampai 3 kali. Artinya beliau mengulangi penjelasannya bahkan sampai beberapa kali. Kan gak harus 3 kali, beberapa kali pun beliau akan ulangi. Begitu pula kalau Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya, beliau mengucapkan salam diulangi beberapa kali. Maksudnya ketika jumlah mereka itu banyak,
Dan saat itu kan tidak ada mikrofon. Kalau ada mikrofon, sekali mengucapkan salam, maka semuanya langsung mendengar. Jadi yang dimaksud ini jumlahnya banyak. Jadi kalau umpama masuk dari sebelah sana, mengucapkan salam, kan yang sebelah sini nggak dengar. Nah, diulangi lagi dengan yang sini, diulangi lagi dengan yang sini. Nah, ini memberikan pelajaran buat kita bahwa kalau kita menjelaskan sesuatu kepada anak atau kepada teman, maka kita harus benar-benar memperhatikan apakah audiensnya itu paham atau tidak. Ya. Apakah audiensnya itu paham atau tidak? Jangan sampai asal menyampaikan, terus kita tidak mengecek apakah dia paham atau tidak. Maka manfaat dari ilmu itu akhirnya tidak ada. Karena ilmu itu kan tujuannya apa? Al-fahmu. Ya, tujuan ilmu itu kan pemahaman. Dan akal itu disebut dengan akal karena dia memahami. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apakah orang yang kita kasih tahu, orang yang kita nasihati itu paham atau tidak. Karena salah faham juga akan lebih berbahaya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bertanya kepada dia, sudah difahami atau belum? Gitu. Ya. Kalau dia belum paham, maka ulangi lagi dengan cara yang berbeda, dengan bahasa yang lebih sederhana. Lalu tanyakan lagi, belum paham lagi, jelaskan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Nah, disitulah kesulitan seorang guru. Ya, guru yang pandai itu guru adalah sosok guru yang memperhatikan muridnya. Apakah dia memahami materi yang dia sampaikan atau tidak. Satu demi satu dia harus perhatikan. Bukan sekedar dia ngomong di depan, dia terus nggak perhatian dengan muridnya paham atau tidak. Ya. Begitu juga ketika ngajar, kecuali dalam ngajar dalam jumlah yang besar seperti tabligh akbar begitu, sulit kita untuk ngecek ini semua paham atau tidak. Ya, itu negatifnya tabligh akbar itu begitu. Tapi kalau kajian seperti ini sedikit, kita bisa masih ngecek, Pak paham enggak? Ini paham. Kita bisa ngecek. Ya, kalau belum, kita ulangi lagi. Belum, ya kita ulangi lagi. Itulah kesulitannya seorang guru. Kemudian ketika dia mengulang, tentunya bahasanya harus berbeda dengan bahasa yang pertama. Karena bahasa Anda yang pertama nggak difahami. Loh, kalau Anda menggunakan bahasa yang sama, ya sama aja lah. Kalau Anda ulangi lagi itu kata-kata, ya sama saja. Nanti yang disalahin anak Anda, udah dijelasin bolak-balik, kakak paham kamu itu. Loh, yang nggak bisa Anda. Harusnya bahasanya Anda ganti, kalimatnya diganti, pendekatannya diganti. Nggak paham lagi, diganti lagi Mas, lebih ringan. Begitu. Makanya khatibin nasa qadra uqulihim, kata Rasulullah SAW, ajak bicara seseorang dengan bahasa yang bahasa yang sesuai dengan akalnya. Ini pengalaman, saya pernah mengisi pengajian di daerah di Jawa Tengah lah. Saya menyampaikan kajian di sana. Saya sudah mulai pengajian begini, saya lihat wajah-wajah mereka ini wajah orang yang tidak paham. Jadi kita ini harus tahu, Mak. Ini wajah orang paham atau wajah orang nggak paham, wajah orang perhatian atau wajah orang bengong. Semua bentuk-bentuk wajah itu harus tahu. Kalau enggak, Anda sulit untuk menyampaikan. Saya perhatikan, oh ini nggak paham nih orang. Saya ulangi lagi dengan bahasa yang sederhana. Saya nanya lagi, paham Pak? Enggak. Saya ulangi lagi pakai bahasa sederhana lagi, enggak paham lagi. Saya ulangi lagi dengan bahasa lagi, enggak.
Duh, bingung saya. Mentok, ya sudahlah, saya jelasin aja. Selesai kajian, saya temui ustadz yang memang senior di situ. Beliau ketawa. Beliau bilang, nah disitulah saya kalau pengajian selalu menggunakan bahasanya mereka. Artinya pakai bahasa apa? Daerah. Nah di situ dia paham. Oh, ini yang berat. Ya, Ustadz siapa? Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala. Makanya dia suka kalau pengajian pakai bahasa apa? Ngapak-ngapak begitu kan? Iya, anak diketawain sama beliau. Ya, hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Padahal beliau orang yang pinter, Masya Allah. Tapi ya beliau menyesuaikan dengan orang-orang yang di sekitar. Begitulah seorang guru yang bijak harus memahami, begitu orang tua yang bijak. Jangan memaksa anak Anda untuk memahami omongan Anda, sedangkan omongan Anda itu terlalu apa? Tinggi. Nanti anakmu yang kamu salahin gitu. Coba guru TK itu kan bahasanya lain. Guru SD lain. Jadi waktu saya kuliah dulu banyak teman-teman sekelas itu guru-guru. Ada guru SMA, ada guru SMP, ada guru SD, gitu kan. Mereka pegawai negeri yang nyari apa? Pangkat lah, gitu kan ya. Nah yang lucu, ketika guru-guru SD ini presentasi, kan namanya kuliah S2 banyak presentasi makalah. Lah udah bertahun-tahun ngajar di SD, suruh presentasi di kelas S2. Lebih sering keceplosan gaya SD-nya. Jadi bahan ketawaan terus dia ngomong. Dia nggak sadar kalau dia itu dijadikan bahan tertawa gitu loh. Jadi begitulah intinya, ini adalah hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini petunjuk Rasulullah SAW ketika kita berbicara dengan orang lain. Kita harus memperhatikan siapa orang ini. Bagaimana tingkat pendidikan orang ini. Nah, saat itu kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan dia. Nggak paham, ya udah kita turunin. Nggak paham, kita turunin, kita ulangi. Nah ini menunjukkan apa? Kasih sayang. Bahwa Rasulullah SAW itu sangat sayang sama umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat semangat beliau itu, sayang sama kalian untuk memberikan pemahaman. Jadi kalau nggak paham malah jadi beban buat dia. Nah ini ya bedanya antara guru zaman dulu dengan sekarang. Sekarang kan mana bodoh dia Ustaz. Yang penting datang diterangin, ngerti nggak ngerti urusan lo kan gitu kan. Naudzubillah ya. Jadi ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang ketiga berkaitan dengan salam. Jadi kalau kita mau masuk ke satu ruangan di mana di situ banyak orang, maka ketika Anda masuk, ya yang ada orang-orang yang di bagian depan. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kita masuk lagi sedikit, ada orang-orang lagi di situ, kita ucapkan salam lagi. Kita masuk lagi di sebelah sana, ada orang-orang lagi, kita ngulangi lagi. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita kan enggak sudah tadi ngucapin salam, bolak-balik pegel mas. Kadang kita kan seperti itu ya. Loh ini kalimat mulia, maksudnya dapat pahala 10 kagak mau. Ingat cerita Abdullah bin Umar di minggu yang lalu. Masuk pasar mau ngapain? Hanya sekedar pengen mengucapkan salam doang. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, lanjutkan. Selanjutnya dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang sangat panjang. Beliau berkata, "Kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal labani fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'ul yaqdhuna faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallimu." Yang artinya kami menyisihkan susu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bagian beliau, di mana beliau datang pada waktu malam, kemudian mengucapkan salam tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa didengar orang yang masih terjaga.
Ketika Nabi SAW datang, beliau mengucapkan salam sebagaimana yang lazim beliau ucapkan ketika salam. Apa pelajaran dari sini? Di sini mengajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengajarkan apa? Berbagi, kebersamaan, dan mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sifat egois yang dimana itu adalah mementingkan diri sendiri. Ketika kita berada di dalam kebersamaan, maka disitulah dituntut kebersamaan pula. Umpama berkaitan dengan makanan. Ketika di situ ada makanan, di sini ada beberapa orang, maka berbagilah dengan orang-orang yang ada di situ. Ya, jangan Anda makan sendiri. Makanya di sini para sahabat bilang, kami sisahkan susu buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan makna bahwa mereka hari itu lagi minum apa? Susu, tapi mereka menyisahkan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak yang baik. Ya, ini jarang. Kalau ada makanan sekarang gimana? Ngumpet dimakan sendiri, takut diminta orang. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Kalian kalau masak sayur, perbanyaklah airnya dan bagi-bagilah ke tetanggamu. Sekarang ada. Nah, tapi zaman dulu gimana, Pak? Oh iya, Pak. Hampir setiap hari kita diketok, yang ini ngetok, yang ini ngetok, yang ini ngetok. Nih lagi masak ini, mau nggak? Nih, gitu ya. Bersamaan zaman dulu luar biasa. Dan ini yang diajarkan anak-anak di pondok itu. Ya kan? Makan bareng-bareng. Zaman dulu, sekarang kan makan piring-piring gitu ya. Kalau dulu kita di Al-Irsyad, ya, itu makan itu nampan, Pak. Ya ada yang pakai piring, itu pun piring juga jarang dia makan sendiri. Ya, kalau anak makan sendiri itu dipandang sebelah mata sama yang lain. Piring, ya paling makan berdua dia. Ada pula yang piring makan bertiga juga ada. Jadi, mereka lebih senang dan bersemangat kalau makan apa? Al-barakatu ma'al jamaah katanya. Keberkahan itu bersama dengan apa? Rami-rami kan gitu kan. Rasulullah SAW mengatakan ta'amul wahidi yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfi thalatha. Makanan untuk satu cukup untuk berdua. Tapi makanan berdua cukup untuk bertiga. Itulah kebersamaan. Jadi kalau punya kue ya berbagi dengan yang ada di situ. Ya kan? Berbagi yang ada di situ. Kalau sekarang umpama mamanya bawain makanan buat anaknya ke sekolah. Pulang habis tuh makanannya. Mamanya nanya, "Wah, Masya Allah habis ya makanannya ya." "Iya Ma, tadi aku bagi-bagi." Ngamuk mamanya. "Mama bikin itu buat kamu tahu, dibagi-bagi lagi." Gitu ya. Parah nih mamanya nih. Anaknya nunduk aja. Besoknya dia akan menjadi anak bin bakhil. Ya kan? Fulanah bintu bakhilah. Kan gitu kan? Dan dianya pun berubah namanya jadi bakhil bintu bakhilah gitu kan. Janganlah perbanyak. Ya, perbanyak apa? Oh, sama makan teman-teman, ya udah besok mama banyakin ya gitu, apanya ya sesuai dengan kemampuan. Mama banyakin ya gitu, biar kamu makan rame-rame. Inilah kebersamaan yang diajarkan syariat Islam dan inilah iman. Ada cerita yang menggugah semangat kita sebagai orang tua pada anak-anak ini jemaah. Hari itu saya pergi sama seseorang lah, kemudian dia ditelepon istrinya, dia bilang istrinya kebingungan. Jadi habis itu, waktu itu habis lebaran. Jadi anaknya ini punya beberapa uang lah di rekening, angpau lebaran ceritanya kan. Dia dikasih rekening sendiri ini anaknya SD. Ada jumlah sekian lah. Mamanya ngecek,
kok tiba-tiba rekeningnya habis, tinggal sedikit uangnya. Bingung kan namanya orang tua. Telepon ke ayahnya lagi duduk di sebelah saya. Saya bilang jangan marah-marah dulu, tanyain ke anaknya baik-baik. Udahlah, tanyalah. Ringkas cerita, anak ini bilang, "Ma, kalau waktu makan itu aku kasihan sama sebagian, ini sekolah menengah, gitu. Aku kasihan sama teman-temanku, makanannya kok begini. Terus aku lihat juga ustazah perempuan dia, ustazah di mana di sekolah itu makanannya begitu, Ma, kasihan aku. Jadi duitku aku ambil, aku bagi-bagi ke temanku sama bu guru biar dia makannya enak, Ma." Ini Ustaz jawabannya. Akhirnya ayahnya bilang begini, mana dia mau ngomong sama anaknya, dia ngomong sama anaknya. Dia bilang, ini baru anak ayah, ini anak ayah. Besok kalau kamu perlu duit lagi nak, buat guru sama teman-temanmu, bilang sama ayah ya, kamu bagi nak. Saya, Masya Allah, ya, luar biasa. Ayah yang memang dia keluarga kaya lah ya. Cuman mengajarkan kepada anak itu apa? Kedermawanan yang luar biasa. Ya. Ini yang harus kita pupuk anak-anak itu. Dan ini yang diajarkan Rasul SAW pada kita. Kebersamaan. Ya. Makan bareng-bareng. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kemudian faedahnya lagi dari sini apa? Berkaitan dengan salam. Jadi kalau kita masuk ke ruangan, dan di situ ada beberapa orang yang lagi istirahat, ya ada mengucapkan salam jangan suara keras karena di situ ada beberapa orang yang istirahat. Jadi ucapkan salam tetap, tapi dengan suara yang pelan sehingga tidak membangunkan yang tidur, tapi didengar orang yang melek dengan salam yang biasa. Ya, ini satu adab yang menunjukkan kasih sayang. Oh lagi istirahat, kasihan. Kadang kan kita juga ngucapin salam tapi ada songongnya dikit kan gitu kan. Ya, biarin aja biar bangun. Nah, kan kita ya mungkin dia kan lagi istirahat atau apa ya. Baik, lanjut. Selanjutnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yawman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslimi, yang artinya bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW melewati masjid dan ada sekelompok wanita sedang duduk, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menandakan salam. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW lewat di depan para perempuan-perempuan. Lewat di depan perempuan-perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengucapkan salam tapi dengan tangan. Tetapi ada riwayat lain dari riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Di sana ada tambahan redaksi fasallama alaina. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada kami. Kami yang dimaksud siapa? Perempuan-perempuan. Berarti di sini Rasulullah SAW mengucapkan salam dengan suara dan mengucapkan dan dengan apa? Tangan. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil? Berarti kalau kita jalan lalu kita melewati beberapa perempuan, maka kita boleh mengucapkan salam kepada perempuan-perempuan itu. Redaksinya apa? Tetap nggak berubah. Assalamualaikum. Baik perempuan-perempuan ini kita kenal ataupun perempuan-perempuan ini tidak kita kenal. Baik dia terlihat sebagai perempuan yang baik, solihah, ketaatan, atau kita lihat perempuan ini tidak mencerminkan ketaatan, celana mini dan sebagainya, nggak ada apa-apa Anda lewat assalamualaikum. Masuk mana? Perkantoran, toko, atau apapun yang roknya ya kurang kain, mungkin nggak punya duit, ya kesian dia ya.
Ya, ucapkan salam sama mereka. Assalamualaikum. Boleh? Boleh. Ya. Dan mengucapkan salam kepada semua usia. Ya. Mengucapkan salam kepada semua usia. Jangan Anda pilih-pilih. Ya. Kalau ada yang muda-muda, ini akhwat-akhwat. Assalamualaikum. Ya, ente yang sakit nanti akhirnya. Ya jangan, ucapkan salam sama semua. Ya, masuk ruangan apapun, di situ ada perempuan-perempuan. Kadang kita ucapin salam sama siapa? Perempuan-perempuan yang habis ngaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba Anda masuk perkantoran atau masuk toko atau apa. Ya. Dan subhanallah, kalimat salam ini memang kalimat mulia. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Afala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbtum. Ya. Mau enggak saya tunjuki sesuatu kalau kamu lakukan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Ada dua orang masuk ruangan. Di situ ada perempuan-perempuan yang menggunakan baju-baju yang seperti itulah. Yang pertama masuk tanpa salam. Ya tentu disambut juga. Terus masuk orang kedua si B, dia mengucapkan salam. Mana yang lebih dihargai oleh mereka? Yang mengucapkan salam. Mereka akan lebih menghargai Anda. Tapi jangan sampai merusak niat. Anda mengucapkan salam pengen dihargai. Nah ini jadi riak nanti. Bahaya, nggak ada. Yang jelas itu bagian dari kemuliaan salam. Bahwa itulah yang disebut dengan namanya saling mencintai. Ya. Itulah saling mencintai. Sama dengan kalau kita masuk di situ laki-laki, ya sama dia akan lebih respon kepada Anda daripada orang yang masuk tanpa salam. Biasa aja tapi kalau Anda masuk salam, anggap ini laki-laki. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Dia akan responnya lebih terhadap orang yang mengucapkan salam. Inilah keutamaan luar biasa kalimat yang mulia ini. Ya. Terus, jadi nggak apa-apa mengucapin salam sebagaimana pertanyaan kemarin itu kan. Boleh nggak kita mengucapkan salam sama perempuan-perempuan? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Yang perempuan gimana? Nah, bagi ulama yang mengatakan bahwa suara perempuan itu tidak aurat, ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak boleh dibikin apa? Dilembut-lembutin. Ya, bahasa Inggrisnya kemenyek katanya Pak. Bahasa Jawa kemenyek gitu ya. Karena di situ ada ustadz yang lewat muda-muda, ya kayak ditawari kawin, biasa aja, assalamualaikum, gitu aja sudah normal aja lah, ya. Terus, fadhal. Selanjutnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam. Terakhir dari Abu Jurai Al-Hujaimi. Iya. Oh bukan. Abu Umamah. Oh, punya saya yang kepotong. Ya, terus. Yang artinya sesungguhnya manusia yang paling patut mendapatkan rahmat Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, ini luar biasa. Yang patut mendapatkan rahmat Allah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang papasan, ya, maka mana yang paling mulia? Yang pertama kali ngucapin salam. Telepon, yang pertama kali ngucapin salam. Ini dalam kondisi normal. Nah sekarang dalam kondisi orang berantem gimana?
Sama Pak, tapi kan lebih repot. Kan? Nah ini, nyampe di rumah lagi berantem sama istrinya. Kenyataannya gimana? Ya udah, diem-diemin aja kayak kita ketemu sama orang Cina, dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, kita juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina. Akhirnya ngapain? Pelotot-pelotot dong. Nah, dengar-dengir dong. Kan tidak. Fa khairuhuma man yabda bisalam. Yang paling mulia adalah yang pertama kali ngucapin salam. Walaupun jawabnya rada ketus. Assalamualaikum. Salam. Kadang jawabnya pelan karena dia kan lagi kesel sama ente. Anda ulangi lagi karena Anda nggak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin jawabnya gitu. Mungkin. Mungkin sampai batuk Bapak. Mungkin gitu kan ya. Ya nggak apa-apa. Tapi selama dia jawab kan berarti apa? Bagus lah. Walaupun intonasi itu kan menunjukkan jaim aja. Gitu lah. Baik. Masih ada hadisnya? Satu lagi. Tinggal satu ya? Ya. Ya, betul. Selanjutnya dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu 'alaikas salamu ya Rasulullah." Qala, "La taqul 'alaikas salamu fa inna 'alaikas salamu tahiyyatul mauta." Yang artinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuucapkan, "Alaikas salam wahai Rasulullah." Beliau bersabda, jangan mengucapkan alaikas salam karena itu adalah salam untuk orang-orang yang sudah mati. Jadi ada sahabat yang redaksinya berusaha untuk apa? Bikin sendiri, berkreasi. Ya istilahnya ya ta'awwal kalau dalam bahasa Arabnya. Dia membuat sendiri. Dia bilang alaikas salam. Rasulullah tegur, jangan begitu redaksinya. Itu redaksi kalau kamu lewat kuburan. Kalau lewat kuburan gimana salamnya? Alaikas salam ya ahlad diyar. Ya, kan gitu kan? Alaikas salam ahlad diyar, wahai pemilik kuburan, alaikas salam. Makanya Rasulullah bilang, jangan, kalau orang hidup jangan itu redaksinya. Kalau yang hidup apa? Assalamualaikum. Nah ini menunjukkan apa? Berkreasi merubah kata aja bisa disalahin sama Nabi. Apalagi kamu bikin sendiri, ngarang sendiri 100%. Ini sahabat cuman diganti apa namanya? Kata gantinya assalamu alaikum. Alaikumnya ditaruh di depan. Alaikas salam. Kan gitu kan? Nah, ganti ininya, kata gantinya ini ditaruh di depan, itu disalahin. Bagaimana kalau ada orang yang bikin sendiri 100%? Sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat kafiyah kan ngarang sendiri. Gimana? Ya kan? Jadi inilah ibadah. Jadi ibadah itu ya ikut apa SOP-nya. Kalau kita ikut SOP, maka ringkas, singkat, sederhana, tapi pahalanya selangit dan sebumi kan gitu kan. Kan luar biasa seperti itu. Ya, ini hadis yang terakhir di bab ini. Nanti berikutnya masuk bab berikutnya yaitu adab-adab salam. Ya. Kita dengarkan adzan dulu, habis itu kita lihat pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan di sini. Jika kita pulang ke rumah dan kita tahu kalau di rumah tidak ada orang, apakah tetap mengucapkan salam? Iya, tetap ucapkan salam. Untuk apa? Itu tadi penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Tetap ucapkan salam untuk apa?
untuk kebaikan semua. Karena salam itu bermanfaat buat siapa? Yang mengucapkan, penghuninya, dan juga buat apa? Buat rumahnya dia. Buat rumahnya. Biar rumah kita nggak dihuni sama setan. Ya. Bagaimana ucapan salam yang benar? Sama, nggak berubah. Masa Anda mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, gitu kan? Enggak kan? Kuburan dong rumahmu. Tetap aja assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Bolehkah kita membalas salam dalam hati ketika tidak ingin membalas chat WhatsApp atau ketika tidak ingin membukakan pintu? Apakah cukup hanya menjawab salam dalam hati? Tidak, nanti akan ada dendam dalam hati Anda. Berarti muncul penyakit hati dalam diri Anda. Apa itu? Dendam. Dendam itu muncul karena apa? Karena ego, karena kesombongan, merasa dirinya lebih tinggi. Nah, berarti kitanya yang dosa. Ya, ucapkan salam. Ya, WhatsApp, ya jawab aja di WA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Anda menjawab lisan. Dia WA Anda assalamualaikum, Anda jawab waalaikumsalam dengan lisan Anda. Ya, waalaikumsalam dengan lisan Anda. Ketika menginap di rumah saudara yang jarang sholat, tapi kita tidak dekat dengan dia, bagaimana cara menegurnya? Apakah cukup kita hanya mencontoh dengan sholat kita? Ya ajak dia untuk sholat. Ya, waktu sholat, masjid dekat, ajak, ayo sholat yuk ke masjid yuk bareng-bareng. Mana masjidnya? Walaupun Anda tahu, Anda kan pura-pura gitu loh. Mana masjidnya? Tunjukin dong. Ya, ayo ajak ke masjid. Masalah dia mau nggak mau kan bukan kewenangan kita, itu kan hidayah dari Allah. Yang penting Anda mengajak dia untuk melakukan sholat. Di dalam kitab ada penjelasan di mana salam ada penambahan wa maghfiratuhu. Di kitab yang mana? Oh, mungkin itu tambahan dari siapa? Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Mungkin kalau beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya mungkin. Ya, bisa jadi. Kemudian berikutnya, apakah ada redaksi salam salamun alaikum? Enggak ada. Assalamu alaikum. Seperti yang teman saya ucapkan. Salamun alaikum. Enggak. Assalamu alaikum. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan petunjuk Rasulullah SAW lebih apa? Lebih mulia. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kalau saya berhusnudzon aja, mungkin maksudnya dia adalah seperti di redaksi Jibril itu bacakan salam kepada dia kepada dia dariku, gitu kan? Bacakan salam, maksudnya bacakan salam itu apa? Ucapkan assalamualaikum. Di redaksi yang lain bentuknya Rasulullah SAW mengatakan inna Jibril yukri'uka salama. Ya, sungguh Jibril membacakan salam kepada kamu. Ya, mengirimkan salam kepada kamu. Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian. Jadi kalau dengan redaksi hadis itu sebetulnya tidak ada masalah. Ya, cuman kan lebih
Teman kita nggak terbiasa. Si fulan kirim salam sama kamu, assalamualaikum ya, gitu kan. Nggak umum kalau kita kan. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan itu bahwa inna Jibrila yukri'ukis salam kepada siapa? Aisyah. Wahai Aisyah, Jibril membacakan salam untukmu. Masya Allah kan. Jibril kirim salam sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Jibril juga kirim salam sama Khadijah. Malah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menitip salam, ya, membacakan salam kepada siapa? Khadijah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Khadijah, Allah ngirim salam sama kamu. Allah kirim salam sama kamu. Diucapkan oleh Jibril. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu mulianya. Makanya beliau mengatakan, nisa'ud dunya, perempuan di dunia yang paling mulia siapa? 4. Siapa? Asia bintu Muzahim, Maryam, Khadijah, Aisyah. Ini perempuan paling mulia di dunia. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, bel rumah yang sifatnya itu salam gitu kan. Ya, kalau saya, menurut saya itu nggak mengganti gitu kan. Kita pencet bel, bunyinya assalamualaikum, assalamualaikum kan gitu kan. Kan dianjurkan kemarin hadis yang kita baca bahwa kita mengucapkan salam ketika kapan? Ketika kapan? Tamunya muncul kan gitu kan. Tamunya muncul baru kita tamunya apa yang punya rumah baru kita mengucapkan salam. Ya, kita mengbel, yang punya rumah muncul, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Masih anak? Ya, silakan Pak. Balas, sama-sama ketemu dan dua-duanya ngucapin salam. Ya Anda balas. Anda membalas salamnya dia, dia membalas salamnya Anda. Barengan, assalamualaikum, dia mengucapkan sama, ya Anda jawab, waalaikumsalam. Masya Allah, ya kan, ini kan kemuliaan, kebaikan. Masih ada? Hah? Kenapa? Nada dering di handphone, ya nada dering Pak. Nada dering di handphone, mesin. Terus kalau handphonenya berdering sendiri, error gimana? Jawab sendiri gitu, waalaikumsalam, salam lagi, handphone Anda lagi error. Ya, ini yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita lanjutkan insya Allah tentang adab-adab salam di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.